Oke, kembali lagi dengan saya Muhammad Al-Madani, dan mengingat di pertengahan tahun ini, yaitu tepatnya di bulan awal Juni kalau tidak salah, PKP baru saja melakukan rilis versi terbaru, yaitu versi 3.4, yang mana juga kami dalam beberapa bulan dan beberapa minggu terakhir ini banyak sekali menerima email dan juga menerima pertanyaan dari klien kami, terutama klien kami yang sudah membeli produk tema ataupun produk plugin kami. Mereka menanyakan apakah versi plugin yang mereka miliki saat ini sudah support jika mereka melakukan upgrade ke versi 3.4. Bahkan ada juga beberapa klien kami lainnya yang menanyakan apakah mereka sudah bisa melakukan update OJS-nya ke versi OJS yang terakhir saat ini. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan penjelasan, terutama juga saya akan memberikan preview terkait dengan versi OJS 3.4 saat ini, dan juga nanti di akhir video kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan, yang mana kesimpulan ini mungkin hanya dari pendapat kami yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu untuk menentukan apakah OJS yang Bapak Ibu miliki saat ini itu bisa ingin di-upgrade ke versi 3.4 atau menunggu di versi terbaru yang ada di PKP-nya. Oke, tak perlu lama dan menunggu terkait penjelasan ini, kita mulai dari pembahasan terkait dengan fitur yang pertama. Oke, sebelum masuk di pembahasan fitur OJS 3.4, di sini saya akan memberikan informasi terlebih dahulu terkait dengan catatan kecil yang kami temukan setelah kami melakukan analisa file atau struktur yang ada di file OJS 3.4. Adapun beberapa hasil analisis yang kami temukan adalah yang pertama terkait dengan penggunaan client share sheet. Seperti yang kami ketahui dan kami lakukan uji coba, jika Bapak Ibu yang saat ini menggunakan client share sheet dengan penggunaan Latin Swedish CI ini, maka mau tidak mau ketika Bapak Ibu melakukan upgrade ke OJS 3.4 itu Bapak Ibu harus merubah atau mengganti Latin 1 ini menjadi UTF-8. Dan UTF-8 yang sering digunakan atau umumnya yang digunakan yaitu UTF-8 General CI. Adapun beberapa hasil yang didapatkan jika kita mengganti yang sebelumnya Latin 1 menjadi UTF-8, itu akan ditemukan beberapa karakter yang abnormal mungkin seperti yang saya blok ini. Ini biasanya ditemukan karena ada beberapa konversi yang tidak sempurna dari yang digunakan sebelumnya Latin 1 ke UTF-8. Sehingga secara default jika yang ditemukan hanya seperti ini, tidak karakter yang lebih khusus, itu Bapak Ibu bisa melakukan fixing ini dengan mengedit di file config inc php filenya itu dengan mengganti client share sheet-nya itu menjadi UTF-8. Namun jika Bapak Ibu sudah menerapkan terkait dengan perubahan ini dan masih ditemukan beberapa karakter lain mungkin yang tidak seperti ditampilkan ini, maka mau tidak mau Bapak Ibu harus melakukan konversi secara manual di database-nya. Biasanya dan umumnya yang kami temukan ini itu di beberapa jurnal yang menggunakan spesifik rumus seperti jurnal matematik atau misalkan beberapa jurnal terkait dengan pembahasan kimia seperti itu. Oke, kemudian perubahan yang kedua itu terkait dengan plugin. Ya, seperti yang kita ketahui di versi 3.4 ini mengingat banyak sekali perubahan strukturnya, maka beberapa plugin OJS 3.3 sebelumnya atau versi OJS 3.2 sebelumnya yang digunakan itu tidak sepenuhnya kompatibel dengan versi yang saat ini di OJS 3.4. Namun seperti yang kami ketahui, beberapa plugin default yang paling umum digunakan itu sudah dibuat kompatibel oleh developer PKP. Dan selanjutnya beberapa perubahan yang didapatkan itu terkait dengan adanya bahasa pemrograman, yang mana saat ini kami melihat penggunaan di OJS 3.4 itu lebih banyak menggunakan dengan Laravel. Dan seperti yang kita ketahui di sini bahwa di OJS 3.3 dimulai OJS 3.3 dan di OJS 3.4 ini sama seperti sebelumnya juga, kita di sini tidak dapat langsung melakukan delete artikel yang mungkin belum komplit atau misalkan artikel yang ada di menu uncycled ini. Dan
Dan ini sebenarnya tidak ada perubahan, masih sama dengan versi OJS 3.3. Sehingga jika kita ingin melakukan penghapusan artikel di menu unsigned ini, atau misalkan artikel tidak complete, itu mau tidak mau kita harus melakukan assign editor dulu, kemudian dilakukan penolakan, baru nanti bisa kita melakukan penghapusan artikel tersebut. Dan dari segi artikel metadata di versi 3.4 ini hampir sama dengan versi OJS 3.3, tidak banyak perubahan. Hanya saja di sini terkait dengan konfigurasi DOI, yang mana jika di versi sebelumnya kita bisa langsung melihat dan menentukan dengan pengassignan nomor DOI di menu metadata. Nah, pada di OJS 3.4 ini fitur identifier ini atau pengkonfigurasi DOI ini di artikel itu sudah dihapus. Sehingga nanti untuk melakukan spesifik assign DOI atau melihat nomor DOI di artikel itu secara khusus telah dibuat satu menu dari PKP di versi OJS 3.4 ini. Dan nanti untuk dari segi tampilan akan saya tampilkan di OJS-nya di OJS Lab 3.4. Kemudian masuk di pembahasan selanjutnya di sini terkait dengan download file atau penamaan file. Di sini juga sama seperti di OJS 3.3. Setiap kita melakukan download yang ada di stack submission, entah itu di stack submission atau misalkan di proses review, yang mana jika kita mendownload file upload dari reviewer atau misalkan dari author, itu hasil yang di-download masih sama dengan nama file yang di-upload oleh author ataupun file yang di-upload oleh si reviewer. Yang mana jika kita ketahui pada versi sebelumnya, kalau tidak salah di versi OJS 2 dan OJS 3.1, itu ketika kita melakukan download dia akan secara otomatis terkonversi berdasarkan dengan nomor submission dan juga berdasarkan dengan jenis artikel yang dipilih. Atau untuk informasi lebih lanjutnya bisa kita lihat di artikel ini. Nah, jadi di sini seperti yang kita ketahui pada versi sebelumnya OJS 2 dan OJS 3.1 itu ketika kita melakukan download file dia akan terkonversi secara otomatis berdasarkan dengan ID artikelnya, kemudian dengan jenis artikel, di stack proses mana artikel ini, dan juga di sini dari tanggal uploadnya. Nah, pada versi OJS 3.3 dan OJS 3.4 ini itu masih sama, yang mana jika kita melakukan download filenya itu akan tertulis atau diberikan nama sesuai dengan file yang diupload. Sehingga jika Bapak Ibu ingin mengembalikan untuk penamaan ini sama seperti ini, maka Bapak Ibu bisa menggunakan plugin pihak ketiga yang telah kami buat. Jadi silahkan Bapak Ibu masukkan email untuk mendapatkan pluginnya di sini. Oke, masuk di pembahasan selanjutnya. Di sini ada beberapa penambahan, yaitu terkait dengan penambahan di menu statistik yaitu jurnal. Jika sebelumnya kita ketahui bahwa di statistik itu hanya ditemukan terkait dengan artikel, editorial activity, user dan report, maka pada versi OJS 3.4 ada penambahan baru yaitu jurnal. Di sini juga ada beberapa perubahan terkait DOI sama seperti sebelumnya. Nanti langsung saya tampilkan di versi OJS Lab-nya. Dan di sini salah satu fitur baru yaitu terkait dengan geographical statistik. Jadi seperti yang kami ketahui dan kami lihat di fitur terbaru OJS 3.4 ini, si OJS sudah dapat melakukan koleksi atau pengambilan data terkait dengan pengunjung itu dari negara, region, dan city-nya. Sehingga ada kemungkinan nanti data yang direcord ini bisa kita tampilkan langsung di halaman depan OJS-nya. Jadi kita tidak lagi menggunakan pihak ketiga misalkan seperti flag counter atau visitor. Oke, di sini untuk beberapa perubahan yang signifikan mungkin langsung saya jelaskan saja di OJS Lab-nya. Oke, jadi saya di sini akan coba masuk di tampilan OJS 3.4-nya. Oke, jadi ini adalah tampilan halaman belakang dari OJS versi 3.4, yang mana jika kita lihat di sini tidak banyak perubahan yang ditemukan jika kita bandingkan dengan versi OJS 3.3. Namun di sini seperti yang sudah saya jelaskan di artikel sebelumnya, ada beberapa penambahan fitur yaitu terkait dengan manajemen DOI, yang mana jika kita ketahui manajemen DOI ini biasanya kita temukan itu di plugin Crossref, di plugin tools biasanya yang kita dapat melakukan deposit.
Nah, di sini sudah tidak ditemukan lagi terkait dengan crossref tersebut dan telah diganti di menu sidebar kiri ini. Kemudian sehingga nanti untuk beberapa tampilannya seperti ini. Di halaman DOI ini kita bisa melihat beberapa status yang dibutuhkan DOI, kemudian beberapa artikel yang sudah terassign DOI dan yang lain-lainnya. Jadi di sini lebih mudah kita dalam melakukan penghandlean terkait dengan manajemen DOI. Kemudian di sini kalau kita perhatikan ada juga penambahan statistik baru yaitu jurnal. Mengingat jurnal yang saya gunakan ini baru saja kami lakukan upgrade dari versi sebelumnya, maka di sini mungkin dari statistik masih tidak terikut lebih banyak. Namun nanti ke depannya akan dicatat berdasarkan dengan keaktifan jurnal yang Bapak Ibu gunakan. Kemudian yang saya dapatkan perubahannya itu di versi 34 ini pada menu distribution ini. Nah, jika kita perhatikan dan bandingkan seperti sebelumnya, di sini ada dua menu baru yaitu DOI dan juga terkait dengan statistik. Nah, seperti yang kita ketahui, sebenarnya DOI ini jika kita menggunakan versi OJS 3.3 itu ditemukan pada menu plugin, setting, dan DOI. Nah, berbeda dengan versi OJS 3.4 ini. Untuk manajemen atau melakukan konfigurasi DOI-nya seperti penamaan nomor prefix atau misalkan konfigurasi, entah itu didapatkan dengan otomatis nomor DOI-nya atau dilakukan secara manual untuk penomoran DOI-nya, maka Bapak Ibu bisa melakukan konfigurasinya di menu distribution kemudian di DOI ini. Jadi di sini menu yang dapat dilakukan konfigurasi terkait dengan penomorannya. Jika sebelumnya di halaman sidebar kiri ini melakukan depositnya, maka di sini melakukan konfigurasi penomorannya. Kemudian di beberapa menunya ini saya lakukan pengecekan, tidak banyak perubahan, dan salah satu fitur tambahannya yaitu pada menu statistik ini. Dan seperti yang dijelaskan di artikel sebelumnya, jadi di sini walaupun kami masih belum menemukan untuk recordnya bagaimana hasilnya, tapi di sini gambarannya bahwa OJS yang kita gunakan ini ketika kita mengaktifkan dengan mengcollect the visitor country ini, maka secara otomatis nanti setiap log yang ditemukan di halaman depan dari statistik pengunjung itu akan direcord oleh OJS ini agar datanya bisa kita dapatkan dan kita tampilkan di halaman depan. Dan nanti mungkin setelah kami melakukan pengujian akan saya berikan lagi video terbaru terkait dengan hasil koleksi ini. Selanjutnya dari beberapa menu yang saya temukan di sini tidak banyak perubahan. Mungkin di sini ada satu dari segi tampilan administration. Tapi di sini tidak banyak signifikan juga, hanya dengan pengkategorian saja. Di sini ada perubahan sedikit dan juga ada penambahan terkait dengan jobs ini. Dan biasanya sih untuk umumnya yang digunakan di administration ini untuk melakukan manajemen jurnal atau misalkan kita melakukan clear cache terkait dengan data atau dengan template yang digunakan. Selebihnya masih sama seperti di versi sebelumnya. Oke, jadi di sini coba saya masuk di jurnal lagi, salah satu jurnal. Adapun perubahan dari tampilan ini itu juga kita dapatkan pada menu di proses submissionnya, seperti yang kita lihat di sini. Jadi di sini untuk dari stepnya, dari make you, unsigned dan lainnya masih sama, tidak ada perubahan dengan versi OJS 3.4. Perubahannya itu akan didapatkan ketika kita melakukan yang namanya new submission. Nah, ketika kita melakukan make submission baru, di versi 3.4 ini telah dibuat sedemikian simpel atau sangat simpel, yang mana tidak banyak dilakukan pengisian atau pemilihan atau checklist. Jadi di sini kita di tahap awal cukup mengisikan terkait dengan title. Misalnya di sini kita buat, oke, kita buat seperti ini saja. Dan di sini juga diberikan salah satu fitur, kita di sini bisa melakukan penebalan dari tulisan ini atau memilih italic atau misalkan kita bisa memberikan underline. Jadi di sini salah satu fiturnya. Kemudian di submission checklist ini kita dibuat lebih mudah, yang mana sebelumnya kita harus melakukan checklist satu persatu. Nah, di versi 3.4 ini kita langsung bisa melakukan kesimpulannya, kita klik yes ini, maka sudah mewakili dari beberapa statement yang ada di atas. Kita pilih ini, kemudian kita mulai submission.
Nah, kemudian di sini kita diminta keyword, yang mana kalau sebelumnya seingat saya kita itu diminta untuk melakukan upload dulu, upload file, baru setelah itu kita diminta melakukan pengisian data. Namun di perubahan di sini kita diminta melakukan input keyword, misalnya di sini submission, kemudian abstract, katakanlah kita isi sembarang terlebih dahulu. Kemudian tidak ada penambahan lagi, kita di sini bisa melanjutkan. Nah, baru di sini kita bisa menambahkan terkait dengan file artikel yang akan kita upload. Mungkin saya upload dulu. Oke, di sini masih sama, tidak ada perubahan, hanya dari segi tampilan. Kita continue. Oh ya, ternyata di versi 34 dia langsung meminta spesifik kontributor. Apakah bisa kita lewatkan misalnya tanpa penginputan? Oh ya, bisa. Baru memilih kategori. Di sini kita misalnya oke. Oh, ternyata kontributor di sini wajib diisi. Kita buat dulu misalnya sembarang. Country, kita ambil Indonesia. Di sini kita bisa mengisi homepage URL, ORCID ID, afiliasi misalkan OJT dan author. Kita klik save. Tidak banyak perubahan. Kita continue. Oke, baru kita continue. Oh, ternyata pada versi 34 ini untuk kontributor wajib kita isi. Di sini sudah oke, semuanya kita diminta untuk melakukan pengecekan lagi. Kita klik submit. Dan di sini submission complete. Oke, mungkin kita lihat dulu perubahan-perubahan yang kita dapatkan pada proses reviewnya. Kita coba klik view dulu. Coba kita send for review. Oke, tidak ada perubahan. Oke, view submission. Oke. Kemudian kita coba klik view. Jadi di sini saya coba melakukan simulasi cepat dulu, apakah ada perubahan lagi yang kita temukan di sini. Misalkan kita tambah reviewer, ambil ini misalnya, kemudian kita add. Secara umum tidak ada perubahan. Dan coba kita login as dulu ke reviewnya. Oke, kita cek di sini. Jadi di sini saya coba cepat dulu melihat apakah ada perubahan yang ditemukan lagi. Oke, kita continue. Jadi di sini masih sama. Katakanlah di sini kita terima saja, tidak perlu revisi. Kita klik OK. Oke, sudah selesai dan coba kembali lagi ke halaman editor atau admin. Oke, kita lihat. Oke, di sini katakanlah di sini tidak perlu kita revisi, kita save. Oh, ternyata di sini ada satu perubahan fitur baru. Oh, jadi di sini pada versi 34 kita bisa menambahkan sisi yang mana kita tidak hanya mengirimkan notifikasi ke author tapi juga bisa di luar dari authornya. Oh, kalau tidak salah fitur ini juga bisa kita temukan di versi OJS 2. Oke, tidak selebihnya masih sama di sini. Katakanlah kita tidak perlu menambahkan sisi di sini. Email template juga masih default dari OJS. Kita klik continue. Oke, record decision. Kita klik view submission. Kemudian di proses copy editing, coba kita langsung ke production, record decision. Oke, masih sama. Kemudian masuk di publication. Oke, di sini masih sama, tidak ada perubahan. Metadata juga, referensi, gale. Nah, ini sama seperti yang disampaikan sebelumnya. Yang mana kalau tidak salah yang saya ingat di atas referensi ini kita sebenarnya bisa melihat
nomor DOA yang didapatkan jika kita melakukan konfigurasi secara otomatis. Tapi pada tahap ini untuk fitur DOA itu sudah diganti di sidebar kiri ini. Tapi kita lihat di menu lainnya, di sini tidak ada perubahan, masih sama seperti sebelumnya. Oke, mungkin itu saja terkait dengan beberapa perubahan yang ada di versi OJS 3.4 ini. Sehingga dari kesimpulan saya pribadi dan hasil analisa dari tim kami yang melakukan hasil pengecekan, kemudian juga melakukan proses upgrade dari versi 32, 33 ke versi terbaru 34 ini, kami menyimpulkan bahwa pada versi 34 ini sebenarnya jika kita ingin melakukan upgrade itu sah-sah saja, boleh kita lakukan. Namun di sini perlu kita ketahui dan perlu kami sampaikan bahwa pada versi OJS 3.4.1 ini, terutama yang di versi saat ini, di OJS 3.4.1 ini kami masih menemukan beberapa bug. Mungkin bugnya itu bisa langsung dilihat di demo kami ini, yang mana jika kita lihat di menu ini sebenarnya menu announcement, hanya saja kami custom menjadi news ini. Nah, pada bug yang ditemukan di 3.4 ini kami menemukan bahwa semua announcement yang ada di OJS ini atau di banyak jurnal ini dia akan tergabung secara otomatis. Seperti yang dilihat di sini, sebenarnya announcement yang ada di tahun 2019 ini bukanlah dari announcement yang ada di jurnal Novelty ini. Jadi data dari announcement 2019 ini sebenarnya didapatkan dari jurnal yang ada di OJS ini. Karena kan kalau kita ketahui bahwa di versi OJS demo kami ini kami menginstal beberapa jurnal, yaitu 6 jurnal berdasarkan dari tema yang kami gunakan. Jadi di sini ketika kami berhasil melakukan hasil upgrade, announcement dari hasil upgrade itu dia akan tampil semua di semua jurnal. Dan ternyata setelah kami lihat dan kami coba cek di PowerPKP, ternyata ini memang ditemukan bugnya di versi 34 ini. Jadi seperti yang ada di halaman ini, jadi tidak hanya kami yang mendapatkan masalah seperti ini, ternyata klien lain yang sudah berhasil mengupgrade juga menemukan isu yang sama. Jadi di sini dia mengatakan bahwa banyak dari beberapa announcement yang ditemukan ini bukan berasal dari jurnal yang dia kelola. Atau dalam arti kata di sini, semua announcement yang ada di OJS itu tampil di jurnal yang dia miliki. Sehingga setelah kami lihat dari developer PKP, dari staffnya itu dia mengatakan bahwa ini akan diperbaiki di versi selanjutnya. Kemudian yang kedua bug yang kami temukan adanya di menu notifikasi di bagian partisipan. Dan ini sebenarnya sudah kami lakukan analisa juga dan kami pengujian, yang mana pengujian itu kami lakukan di OJS yang aktif emailnya, email notifikasinya aktif. Itu benar saja ketika kita melakukan notifikasi di menu partisipan itu dia tidak akan terkirim atau masih ditemukan bug seperti yang dijelaskan di halaman ini. Dan sama seperti sebelumnya dari staf PKP itu dia akan menjelaskan bahwa akan dilakukan perbaikan pada next versinya, yaitu versi 3.4.02. Nah, sehingga dari hasil analisa ini dan juga dari beberapa bug yang ditemukan ini, kami sebenarnya menyarankan untuk Bapak Ibu melakukan upgrade, tapi menunggu di versi stable-nya dulu. Mungkin stable versinya itu akan ditemukan di versi 3.4.0.4 atau misalkan selanjutnya. Karena kita biarkan terlebih dahulu dari beberapa pengelola lain yang melakukan uji tes di jurnal mereka sampai benar-benar versi yang terakhir yang dipublish PKP itu sudah minim dari bug yang ditemukan. Dan juga sebenarnya di sini kita menunggu lebih lama itu juga menunggu untuk beberapa kompatibilitas terkait dengan pluginnya. Karena jika kita lihat di versi 3.4 ini, saya tampilkan misalnya di website ini. Di sini ditemukan beberapa plugin default saja, tidak terlalu banyak seperti di versi 3.4. Nah, jadi di sini hanya plugin-plugin yang mungkin sering digunakan oleh beberapa klien atau beberapa pengguna OJS yang saat ini hanya disupportkan di versi 3.4 ini. Dan di sini pun temanya juga masih belum banyak untuk free-nya. Jadi berdasarkan dengan analisa dan
keadaan saat ini, mungkin jika Bapak Ibu saat ini menggunakan versi 33 atau versi 324, itu saran saya masih stay dulu di versi yang Bapak Ibu gunakan, dan silahkan Bapak upgrade setelah PKV merilis versi yang terbaru lagi. Namun jika Bapak Ibu ingin baru pertama kali menggunakan OJS, nah maka saya sangat menyarankan Bapak Ibu menggunakan di versi 34 ini. Karena yang sejauh yang saya ketahui di versi terbaru ini, itu jika kita menggunakan dari develop dari awal, harusnya tidak akan terlalu terganggu dari beberapa bug yang ditemukan. Oke, kemudian ada sedikit beberapa informasi yang kami sampaikan bahwa selama kami melakukan proses upgrade, kami di sini menemukan beberapa error, yang mana errornya itu kami temukan mungkin kalau dilihat dari lognya itu ada keterikatan dengan produk dari yang kami miliki. Mungkin seperti ini contohnya, jika kedepannya Bapak Ibu menemukan error log seperti ini atau menemukan kendala seperti ini saat melakukan upgrade, maka untuk mengatasinya ini, maka silahkan Bapak Ibu terlebih dahulu copy semua produk yang Bapak Ibu gunakan saat ini, yaitu produk yang Bapak Ibu beli di Open Journal Temp, itu Bapak Ibu copy di file OJS versi yang terbarunya, dan silahkan Bapak Ibu lakukan kembali proses upgrade-nya. Karena kalau dilihat dari error yang ditemukan ini, bahwa produk yang digunakan sebelumnya itu tidak ditemukan di versi file OJS yang terbaru. Jadi untuk mengatasinya silahkan Bapak Ibu copy dulu di beberapa plugin atau beberapa tema yang Bapak Ibu gunakan di OJS file yang terbaru. Oke, mungkin hanya itu yang saya sampaikan, dan informasi terakhir juga yang ingin sampaikan bahwa saat ini jika Bapak Ibu ingin melakukan pembelian terkait dengan tema atau plugin yang kami miliki, itu sudah sepenuhnya mendukung di versi OJS 34 ini. Dan kalaupun misalkan selama Bapak Ibu menggunakan ada ditemukan beberapa bug, mungkin entah kami kelewat untuk melakukan pengecekan, maka Bapak Ibu silahkan lakukan email atau kontak kami di halaman Open Journal Temp ini, maka kami akan segera melakukan perbaikan dan update di produk tema atau plugin yang kami miliki. Oke, mungkin itu kesimpulan dari kami terkait dengan versi OJS terbaru saat ini, dan keputusan ini juga tidak selalu benar, mungkin bisa saja kami kelewat yang tidak kami ketahui, namun kami harap dari penjelasan ini bisa membantu untuk menentukan dari keinginan Bapak Ibu untuk melakukan upgrade atau ingin tetap bertahan di versi OJS yang saat ini Bapak Ibu gunakan. Oke, untuk selalu mendapatkan informasi terkait dengan update seputar OJS atau OMP dan platform lainnya, silahkan Bapak Ibu subscribe channel ini, dan agar tidak ketinggalan beberapa informasi yang lebih terbaru, silahkan Ibu aktifkan lonceng, dan jangan lupa agar bisa membantu di beberapa pengelola lainnya, Bapak Ibu bisa melakukan share video ini. Dan untuk menutup video ini saya ucapkan terima kasih.